Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, para pengatur rahmatnya, kita masih dapat nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid kita tercinta untuk melaksanakan sholat tarawih. Salawat dan salam tak lupa tercurah selalu kepada junjungan dan uswah kita baginda besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin pada hari ini Senin tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 18 bulan April 2022 Masehi akan menyampaikan laporan dan pengumuman. Pertama yang bertindak sebagai penceramah adalah Al-Ustadz Lutfi SPD MM. Imam Tarawih Bapak Hari Pawarto. Pembaca shalawat Saudara Saiman. Yang kedua, laporan keuangan Ramadan 1443 Hijriah sebagai berikut. Penerimaan sampai dengan tanggal 16 April 2022 sebesar Rp27.538.000. Penerimaan pada tanggal 17 April 2022 terdiri dari tromol sebesar Rp1.034.000, infak dan sedekah Rp50.000. Total penerimaan sebesar Rp1.084.000. Total penerimaan sampai dengan saat ini sebesar Rp28.622.000. Dan alhamdulillah pada malam hari ini panitia telah menerima infak dan sedekah sebagai berikut. Yang pertama dari hamba Allah warga RT 04 RW 04 uang sebesar Rp200.000 untuk renovasi masjid. Mohon doanya untuk keluarga, kedua orang tua dan kedua mertua yang telah wafat, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin. Yang kedua dari hamba Allah warga RT 05 RW 04 uang sebesar Rp100.000 untuk infak. Mohon doanya untuk almarhum Bapak Endang Suhanta bin Itjan dan almarhumah Ibu Tuti Surati binti Haji Suparto. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga segala yang diniatkan oleh para donatur digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Pengumuman selanjutnya, sehubung dengan meramaikan Ramadan 1443 Hijriah, remaja Masjid Al-Muhajirin akan mengadakan pesantren kilat yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu dan Ahad 23 dan 24 April 2022 bertempatan di Masjid Al-Muhajirin. Target untuk putra-putri tingkat SD sampai dengan SMP. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 18 April 2022 hingga 21 April 2022. Pendaftaran dibuka setelah tarawih hingga jam 10 malam. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kami mengharapkan kontribusi Bapak dan Ibu sekalian dan perhatian untuk jamaah khususnya anak-anak tidak membuat kegaduhan pada saat penceramah menyampaikan tausiahnya dan salat tarawih. Himbauan juga kepada jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Al-Ustadz Lutfi SPD MM dipersilakan dengan tema berbuat baik pada tetangga dan kerabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurang nyala tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allah 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Bapak Imam, para ustadz, para alim ulama, para asatid, pengurus Masjid Al-Muhajirin, jamaah sholat tarawih, jamaah sholat tarawih, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata-kata yang paling pantas kita ucapkan, hanyalah syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardh, yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam dan sehat, sehingga kita bisa duduk di sini di tempat yang mulia untuk ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, baru aja kita selesai melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pula. Salawat serta salam semoga tersampaikan dan tercurahkan kepada junjungan kita Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarganya yang suci, dan kepada sahabatnya yang terpilih, dan kepada umatnya yang istiqamah menggenggam sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada sesosok orang yang terkadang kita lupakan. Sesosok ini adalah orang terdekat kita. Orang ini akan muncul apabila kita tertimpa musibah atau kita mendapat masalah-masalah yang mendadak. Kalau kita berbuat baik padanya, maka sempurnalah keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Sebaliknya, kalau kita menyakitinya, kita memusuhinya, kita melalaikan hak-haknya, maka cacatlah keimanan kita dan hari akhir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dialah tetangga. Dialah tetangga kita. Islam menyuruh kita untuk berbuat baik padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jarri dzil qurba wal jarri zunubi. Al-ayah. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan satu apapun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, dan kepada kerabat dekat. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Wal jarri dzil qurba, dan kepada tetangga dekat. Wal jarri junubi, dan kepada tetangga baru.
Kali ini topik kita adalah bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga dan kerabat kita. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani berkata, istilah tetangga mencakup seluruh tetangga, baik tetangga itu muslim maupun non-muslim. Baik tetangga itu abid atau ahli ibadah, atau tetangga itu fasik yang suka berbuat dosa. Baik tetangga itu yang bersahabat dengan kita atau yang memusuhi kita. Baik tetangga itu penduduk asli atau tetangga itu pendatang. Baik tetangga itu yang bermanfaat bagi kita atau yang kadang membahayakan kita. Baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, kita wajib berbuat baik padanya. Ini perintah Allah. Jadi jangan sampai tembok beton rumah kita melalaikan kita untuk berbuat kepada tetangga kita, untuk berbuat baik tetangga kita. Jangan sampai pintu besi rumah kita melupakan kita akan hak-hak tetangga kita kepada kita. Dan jangan sampai status sosial dunia kita melalaikan kita dari kewajiban yang mulia ini. Dan jangan sampai karena sedikit manfaat dari tetangga kita lupa akan kewajiban yang mempengaruhi keimanan kita ini. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita berbuat baik kepada tetangga. Ada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, "Maza la yusinu Jibril bil jari hatta ghanantu ayuwarisu." Kata Nabi, Jibril terus-menerus berpesan kepadaku sampai untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka seorang tetangga akan mewarisi tetangganya yang lain. Itu kata Nabi, Bu, Pak. Dalam riwayat lain kata Nabi yang juga masih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Dalam riwayat lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Jadi, buat baik sama tetangga ini taruhannya iman kita dan akhir-akhir. Ini taruhannya, Bu. Pada kesempatan lain Nabi juga bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, tidak sempurna iman seorang hamba sampai ia menyukai tetangganya mendapatkan sesuatu yang ia sukainya. Bu, contoh misal nih, Bu. Pak, misal kita dapat duit banyak, saking banyaknya kita bisa bangun rumah 2 atau 3 tingkat. Senang nggak kita? Senang nggak? Senang. Kita senangnya mesti sama. Kalau tetangga kita yang dapat, kita nggak dapat, tetangga kita yang dapat duit seperti itu. Senangnya mesti sama, syukurnya mesti sama, baru sempurna iman kita. Jadi jangan tetangga dapat rezeki kita merebut, jangan sampai, Bu. Ada tetangga kita misalnya dapat rezeki tiba-tiba pergi umroh rame-rame sama keluarganya. Kita senangnya mesti sama kalau seandainya kita yang dapat. Kalau nggak sama, kita nggak sempurna iman kita. Itu yang paling penting. Ada seorang orientalis berkebangsaan Australia, perempuan, namanya Rhonda Byrne. Dia mewawancara puluhan ribu ahli spiritual di seluruh dunia. Sayangnya dia nggak wawancara ahli spiritual Islam. Dari hasil wawancara itu, dia tulis dalam sebuah buku, judulnya The Secret, Rahasia. Apa kata dia? Kalau kita mau dapat rezeki banyak, kita mesti senang, kita mesti syukur apabila ada teman kita, saudara kita, tetangga kita dapat hal yang kita sukai. Mesti syukur. Karena apa? Karena kita akan dapatkan itu. Menurut Rhonda Byrne, karena frekuensinya kita akan selaras dan itu akan memberikan rezeki kita.
Ini yang dikenal dengan sebutan the law of attraction, hukum ketertarikan. Ini yang ngomong bule bu, Franji kata orang Arab. Padahal Rasul kita 14 abad yang lalu udah ngomong, yuhibba li jarihi aw qala li aihi ma yuhibbu li nafsihi. Udah ngomong, kita senang kalau tetangga kita atau saudara kita dapat sesuatu yang kita senangi. Ini udah ngomong di luar Rasul kita. Nggak pakai bestseller bukunya. Ini sikap bukunya bestseller. Padahal inilah Islam, agama yang paling komplit, agama yang paling sempurna, dan seluruh ajaran-ajaran di dunia nggak ada apa-apa dengan Islam. Jelas kata Allah, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusyiru ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sof ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus seorang rasul dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa? Liyusiru ala dini kullihi, untuk dimenangkan atas agama-agama lain. Lebih jauh lagi, untuk dimenangkan atas ajaran-ajaran yang lain. Lebih jauh lagi, untuk dimenangkan atas sistem-sistem di seluruhnya. Kullihi ala dini kullihi. Lebih jauh lagi, untuk dimenangkan atas seluruh tatanan-tatanan yang ada di dunia ini. Walau kalian musyrikun, walau orang musyrik nggak suka. Inilah agama kita. Jadi kita kembali ke persoalan, kita mesti senang. Atas apa? Atas sesuatu yang kita dapatkan dari tetangga kita. Ya. Dan kita mesti berbuat baik kepada tetangga kita supaya apa? Ini wasiat Nabi. Wasiat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Nabi wahsin ila jari jakubu minan. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga sampai kamu benar-benar beriman. Kita lihat, inilah ada kaitan antara buat baik sama tetangga sama iman. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita berbuat baik sama tetangga kita? Ada tingkatan kita berbuat baik dengan tetangga kita. Yang pertama adalah kaful azza. Kita menahan diri kita untuk tidak mengganggu tetangga kita. Tidak mengganggu dengan suara-suara yang menyesakkan dada. Tidak mengganggu dengan suara-suara yang memekakan telinga. Tidak menyakiti tetangga kita. Tidak menyakiti anak-anak tetangga kita. Tidak mengganggu istri tetangga kita. Karena apa? Rasulullah ancam betul orang yang seperti ini, Bu. Rasulullah ancam. Apa kata Rasulullah? La tadkhuluna jannah. Tidak akan masuk surga. May ya'malu jarahu bawaikahu. Orang yang tidak menjamin tetangganya, tidak bisa menjamin tetangganya dari kejahatannya. Ngeri, Bu. Ancamannya tidak masuk surga. Ada satu saat rombongan sahabat datang kepada Nabi untuk ngadu tentang seorang wanita yang suka mengganggu tetangganya. Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya ibu fulan, taqumul laila wa tasumun nahar, rajin sholat malam dan puasa di siang hari. Akan tetapi wa innahu tuni jiranaha bilisaniha, sesungguhnya dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah? La khairaha fiha, enggak ada kebaikan baginya. Wa hiya finnar, dan dia calon penghuni neraka. Ngeri, Bu, Pak. Gara-gara walaupun kita rajin sholat malam, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin sholat jamaah, sakiti tetangga kita, wa iya finnar, la khaira fiha wa iya finnar, tidak ada kebaikan dan dia di neraka. Ngeri gak, Bu? Ngeri gak, Pak? Jadi jangan sampai, ini penting sekali. Itu yang tingkatan yang pertama, yaitu kita tahan diri kita, jangan sampai kita ganggu tetangga. Yang kedua adalah kita bersabar apabila ada tetangga yang mengganggu kita. Kalau nahan diri untuk nggak ngeganggu kita lebih gampang daripada kita sabar diganggu tetangga. Kata Nabi, Innallaha yuhibbu salasatan, sesungguhnya Allah suka 3 jenis orang. Salah satunya, rajulun lahu jarasulin fauma yuzihi wa yasbiru ala azahu.
Seorang yang memiliki tetangga yang buruk, tapi dia sabar atas gangguan tetangganya. Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita berbuat baik, memberikan kebaikan kepada tetangga kita dengan senyum, dengan sapa assalamualaikum kalau dia seorang muslim, dengan saling memberi hadiah. Kan ingatkan ada sabda Nabi, salah satu cerita dari Nabi, kalau kita masak sayur kuahnya banyakin, kan begitu, bagi ke tetangga. Artinya bukan berarti kita masak rendang tetangga dibagi kuahnya, bukan, rendangnya juga dibagi. Kita datang ke rumah tetangga kita yang non muslim misalnya, permisi Bu, ini ada rendang. Oh kata tetangga, oh baik sekali, oh bukan baik Bu, ini agama kami yang menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga. Siapa tahu tetangganya tersentuh, dia masuk Islam, dia dapat hidayah. Besoknya kita datang lagi, mungkin mau lebaran, dia kan bawa kue nastar. Misi Bu, ini ada kue nastar. Waduh, kemarin rendang, sekarang kue nastar, baik banget. Bukan baik Bu, ini Allah dan Rasulnya yang suruh kami untuk berbuat baik kepada tetangga. Siapa tahu tetangganya tersentuh hatinya, dapat hidayah masuk Islam. Inilah Islam, berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, tapi dengan akhlak. Inilah Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat baik, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah dengan sisa Ramadan ini kita memberikan amal yang terbaik dan termasuk orang yang mendapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Afminkum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.